saya dari kelompok 7 kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan mereview film Moga Bunda Disayang Allah. Film ini bergenre drama remaja yang dirilis pada tahun 2013. Film ini diangkat dari salah satu novel karya Terelie yang menjadi bestseller karena ceritanya menyentuh hati. Film ini disutradarai oleh Jus Purnomo serta dibintangi Fedi Nuril, Sandi Aulia, dan Alia Rohali sebagai pemeran utama. Film ini diproduksi oleh Soraya Entertainment Film. Film ini mengisahkan seorang pemuda bernama Karang kembali menemukan makna kehidupan setelah pertemuannya dengan keluarga Haka. Film ini menceritakan seorang pemuda bernama Karang yang diperankan oleh Fedi Nuril yang sangat dekat dengan anak-anak jalanan. Suatu hari ia mengalami depresi akibat kecelakaan kapal yang menewaskan 18 anak didiknya. Karang atau Fedi Nuril adalah seorang pemuda yang mencintai anak-anak. Namun, semua itu berubah ketika sebuah kecelakaan kapal laut terjadi dan Karang tidak dapat menyelamatkan anak-anak yang bersamanya. Karang merasa trauma dan dihantui rasa bersalah. Kehidupannya berubah ketika Bunda Haka, istri dari Tuan Haka yang kaya raya dan dihormati di daerah itu, datang memintanya untuk menjadi guru untuk Melati. Melati adalah anak perempuan mereka yang buta, tuli, dan juga bisu. Melati tidak bisa berkomunikasi dengan dunia sekitarnya. Karena sering mabuk, cara mengajar Karang menjadi sangat kasar, dengan meneriaki dan mempermalukan Melati dengan semena-mena, sehingga membuat semuanya bingung dan takut. Namun perlahan Karang dan Melati kian saling membutuhkan, sampai akhirnya ia dipertemukan oleh sosok bunda yang diperankan oleh Alia Rohali, yang memintanya membantu anaknya yang bernama Melati. Menurutnya hanya Karang yang bisa membantu anaknya untuk bisa mengajarkan hal-hal sederhana sampai mengenal Tuhan. Nah, kalian bisa simak kelanjutan kisahnya dalam film Moga Bunda Disayang Allah. Adapun kelebihan yang dimiliki film ini yaitu sebenarnya di balik cerita yang dikisahkan kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran positif untuk kehidupan. Dari sisi pendidikan, banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari film tersebut. Di antaranya dalam mendidik atau mengajari seseorang hendaknya dibutuhkan kesabaran dan cara mengajar menggunakan kekerasan bukanlah salah satu solusi yang terbaik. Dari sisi agama, nilai moral yang dapat kita ambil yaitu iman kepada Allah dan beriman kepada qada dan qadar. Percaya bahwa Allah ada dan adil. Semua yang diciptakan Allah di dunia ini adil meskipun terkadang kita tidak bisa melihat secara langsung bukti dari keadilan itu. Film ini juga dapat memotivasi anak-anak, bahkan kita sebagai generasi pemuda penerus bangsa yang masih mempunyai panca indera yang lengkap, seharusnya mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih dan berguna bagi kehidupan dibanding mereka yang tidak dikaruniai panca indera yang lengkap. Menurut saya, kelemahan film ini salah satunya pada pembedaan ruang dan waktu yang tidak terlalu jelas. Ada di zaman apakah cerita film ini. Begitu juga lompatan waktu 3 tahun yang lalu hingga 20 tahun ke depan. Selain itu, alangkah baiknya Karang menggunakan cara mengajar yang jauh dari unsur kekerasan pada Melati, sehingga orang yang menyaksikan, khususnya bagi seorang pendidik, dapat mengambil nilai positif dari cara mengajar yang ada pada film tersebut dan dapat direkod di dunia pendidikan. Film ini kami rekomendasikan untuk ditonton oleh usia 12 tahun ke atas karena film ini mengandung unsur kekerasan dan film ini juga cocok untuk ditonton orang tua bersama anak-anaknya karena nilai positif yang terkandung di dalamnya. Sebaiknya jika film ini ditonton oleh anak-anak